Patrick Kluivert menegaskan kalau Garuda harus lebih sabar saat menghadapi lawan dari Timur Tengah. Menurutnya, emosi justru bikin tim kehilangan fokus dan peluang. Ia optimis pengalaman lawan Lebanon jadi modal berharga untuk kualifikasi Piala Dunia. Ketua PSSI tegas menutup wacana naturalisasi tambahan untuk timnas. Ia bilang skuad sekarang sudah cukup, tinggal dimatangkan dan dibikin lebih padu. Fokus tim harus ke persiapan melawan Irak dan Arab Saudi, bukan cari pemain instan lagi. Setelah gagal di Piala Asia U23, Vandenberg pasang syarat kalau mau pegang tim di SEA Games. Katanya, tanpa pemusatan latihan panjang, hasilnya bakal sama saja. Ia percaya waktu latihan jadi kunci untuk bikin tim lebih kompak. Meski menang besar lawan Taiwan dan imbang dengan Lebanon, peringkat Indonesia di FIFA justru turun ke posisi 119. Gara-garanya, beberapa tim Afrika seperti Gambia dan Niger tampil gila-gilaan dan melejit naik. Jadi meski Garuda dapat poin tambahan, tetap saja tersalip. Timnas U23 gagal lolos Piala Asia setelah hanya finish kedua grup dan kalah tipis dari Korea Selatan. Sebelumnya, target juara AFF U23 juga meleset karena kalah dari Vietnam di final. Dua kegagalan ini bikin publik makin ragu apakah Vandenberg masih layak dipertahankan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Patrick Kluivert punya pesan penting untuk para pemain Timnas Indonesia. Usai laga melawan Lebanon di FIFA Matchday, pelatih asal Belanda itu mengingatkan anak asuhnya agar tidak gampang terpancing emosi, terutama saat menghadapi tim-tim Timur Tengah yang dikenal lihai memainkan tempo dan fisik. Dalam pertandingan itu, Indonesia memang terlihat dominan dalam penguasaan bola. Tapi anehnya, dominasi itu tak berbuah manis. Jai Itzas dan kawan-kawan bahkan tak mampu melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran. Lebanon justru lebih pintar mengatur ritme, seringkali menggunakan cara-cara yang bikin lawan kesal. Situasi itu sempat membuat emosi pemain Indonesia naik. Kluivert mengaku sudah sangat paham dengan karakter permainan semacam ini. Dia menegaskan, Garuda harus tetap tenang kalau ingin melangkah lebih jauh. Menurutnya, emosi hanya akan membuat tim kehilangan fokus. Meski begitu, Kluivert tetap memberikan apresiasi tinggi. Ia melihat para pemain sudah menunjukkan usaha besar meski hasil akhir tidak sesuai harapan. Baginya, pertandingan ini bisa jadi pelajaran berharga sebelum masuk ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, di mana lawan yang menunggu jauh lebih berat. Secara keseluruhan saya bangga dengan tim. Kami memang belum bisa mencetak gol, tapi pengalaman ini penting untuk membangun kekuatan, katanya. Optimisme itu yang coba dia tularkan, karena jalan menuju Piala Dunia jelas bukan perjalanan singkat. Kini, tantangan utama bukan hanya soal teknik atau strategi, tapi juga mental. Mampu tetap dingin di tengah tekanan, tidak mudah diprovokasi, itulah kunci yang sedang ditekankan Kluivert. Karena buatnya, Garuda tak hanya butuh kaki yang kuat, tapi juga kepala yang dingin. Dan kalau itu bisa dijaga, peluang Indonesia untuk membuat kejutan di Asia tetap terbuka lebar. Erick Thohir akhirnya buka suara soal isu penambahan pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Jawabannya tegas, tidak ada lagi tambahan. Ketua PSSI itu menegaskan kalau kekuatan skuad Garuda saat ini sudah cukup mumpuni untuk melangkah ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Menurut Erick, Timnas sudah dihuni beragam pemain dengan latar belakang berbeda. Ada yang berasal dari Belanda, Amerika, Italia, Spanyol, sampai pemain lokal dari Liga Indonesia. Semua sudah diberi kesempatan dan sekarang saatnya mereka membuktikan diri. Fokus itu penting karena di depan ada tantangan yang jauh lebih berat. Indonesia akan berhadapan dengan tim kuat macam Irak dan Arab Saudi. Khusus Saudi, status mereka sebagai tuan rumah sekaligus salah satu raksasa Asia jelas bikin laga makin menantang. Lawan-lawan ini tidak hanya kuat secara teknik, tapi juga punya karakter permainan khas Timur Tengah yang sering bikin frustrasi. Pengalaman saat melawan Lebanon kemarin jadi bahan evaluasi serius. Meski menguasai bola, Timnas masih kesulitan menciptakan peluang. Ditambah lagi, gaya lawan yang penuh trik untuk memperlambat permainan membuat emosi pemain naik. Erick menekankan, hal seperti ini harus segera dipelajari agar tidak terulang. Dengan tegas, Erick ingin menutup wacana naturalisasi baru. Bagi dia, membangun tim bukan sekadar soal menambah nama, tapi bagaimana membuat para pemain yang ada semakin padu dan matang.
Justru lewat proses itulah Indonesia bisa tumbuh jadi tim besar, bukan tim yang bergantung pada instan. Karena dengan lawan sekelas Irak dan Arab Saudi, Indonesia harus tampil dengan kepala dingin, mental baja, dan tentunya keyakinan penuh bahwa skuad ini memang sudah siap tempur. Gerald Vandenberg, pelatih Timnas Indonesia U23, buka suara setelah kegagalan Garuda Muda menembus Piala Asia U23. Alih-alih larut dalam kekecewaan, ia justru menyampaikan satu pesan penting. Kalau memang dirinya dipercaya memimpin ke SEA Games, ada syarat khusus yang harus dipenuhi. Bukan soal pemain baru atau nama besar, melainkan tentang waktu. Vandenberg menegaskan, tanpa pemusatan latihan jangka panjang, hasilnya akan sulit berbeda. Pelatih asal Belanda itu lalu membandingkan dengan program yang dijalani Timnas U17 asuhan Nova Arianto. Skuad muda itu dapat kesempatan berlatih bersama selama 1 tahun penuh untuk menyongsong Piala Dunia U17 di Qatar. Menurut Vandenberg, itulah contoh nyata pentingnya TC panjang. Dengan waktu yang cukup, pemain bisa lebih matang, lebih kompak, dan punya identitas permainan jelas. Tak berhenti di situ, Vandenberg juga jujur soal kualitas skuadnya. Dibanding generasi sebelumnya yang sempat menorehkan sejarah lolos ke Piala Asia U23 2024 bersama Sintayong, tim yang ia pegang sekarang memang berbeda. Kala itu, ada nama-nama seperti Marcelino, Rido, Ivar Jenner, Rafael Struijk, hingga Hubner. Mereka bukan hanya punya kualitas individu tinggi, tapi juga sempat menikmati persiapan yang lebih panjang. Kombinasi itulah yang membuat mereka bisa menembus level Asia. Sementara skuadnya kali ini harus berjuang dengan kondisi sebaliknya. Persiapan singkat, materi pemain belum sekuat sebelumnya, dan tekanan besar setelah kegagalan di kualifikasi. Semua faktor itu membuat Vandenberg yakin satu hal. Jika ingin hasil berbeda di SEA Games, harus ada perubahan cara menyiapkan tim. Bagi Vandenberg, sepak bola bukan sulap. Tanpa proses panjang, sulit berharap tim bisa tampil konsisten. Itulah kenapa ia menegaskan syarat TC panjang sebagai harga mati. Timnas Indonesia baru saja menyelesaikan FIFA Matchday September 2025, tapi hasilnya agak mengecewakan. Bukannya naik, peringkat Garuda di ranking FIFA malah turun satu tingkat. Dari yang awalnya 118 dunia, sekarang jadi 119. Padahal kalau dilihat sekilas, Indonesia sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Kita menang telak 6-0 lawan Taiwan, lalu imbang 0-0 lawan Lebanon. Dari 2 laga itu, Garuda dapat tambahan 3,43 poin. Lalu kenapa bisa turun? Jawabannya ada di benua Afrika. Beberapa tim di sana tampil gila-gilaan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Gambia misalnya, mereka menang 3-1 atas Kenya dan 2-0 lawan Burundi. Hasil itu bikin mereka dapat tambahan 24,57 poin dan langsung melesat 8 peringkat ke posisi 115 dunia. Niger juga bikin kejutan. Usai menumbangkan Tanzania 1-0, mereka naik 4 peringkat ke 117. Alhasil, Indonesia yang sebenarnya nambah poin tetap harus rela disalip. Kalau dibandingkan dengan tetangga di Asia Tenggara, posisi Indonesia masih lumayan. Garuda ada di peringkat 3 regional, di bawah Thailand yang mantap di urutan 101 dunia dan Vietnam di 114. Malaysia juga lumayan naik dari 125 ke 123 setelah menang atas Singapura dan Palestina. Sebenarnya, kalau saja Indonesia berhasil mengalahkan Lebanon, posisi kita bisa meloncat ke peringkat 117. Sayang, peluang itu hilang setelah hasil imbang. Tapi harapan belum habis. Bulan depan Indonesia bakal menghadapi lawan berat di kualifikasi Piala Dunia, yaitu Arab Saudi dan Irak. Kalau bisa mencuri poin dari 2 laga itu, prediksinya Indonesia bisa tembus ke posisi 109 dunia. Pertanyaannya, apakah pasukan Patrick Kluivert mampu melakukannya? Apakah mimpi Indonesia tampil di Piala Dunia akhirnya jadi kenyataan? Semua mata tentu akan menunggu bulan depan, ketika Garuda kembali terbang menantang raksasa Asia. Masa depan Gerald Vandenberg bersama Timnas Indonesia U23 lagi-lagi jadi bahan perdebatan. Nama besarnya sebagai ex-bintang Belanda ternyata belum cukup untuk membawa Garuda Muda terbang tinggi. 2 target utama yang dipatok PSSI justru berakhir dengan kegagalan. Puncaknya terlihat jelas di kualifikasi Piala Asia U23. Harapan Arkan Fikri dan kawan-kawan untuk tampil di turnamen bergengsi itu resmi pupus setelah kalah tipis 0-1 dari Korea Selatan. Hasil itu melengkapi perjalanan yang kurang meyakinkan, imbang lawan Laos, menang atas Makau, lalu tumbang dari Korea.
Total 4 poin dari 3 laga hanya cukup menempatkan Indonesia di posisi kedua grup J. Sayangnya posisi itu tak menjamin tiket karena Garuda Muda terlempar jauh ke peringkat 10 dari 11 runner-up grup. Yang bikin publik makin geleng-geleng, ini bukan pertama kalinya Vandenberg gagal. Sebelumnya di Piala AFF U23, Indonesia sebenarnya sudah melangkah ke final, tapi harus puas jadi runner-up setelah kalah dari Vietnam. Padahal sejak awal PSSI sudah memberi mandat jelas, juara AFF dan lolos ke Piala Asia. Uniknya, Vandenberg sendiri sempat menegaskan bahwa SEA Games bukan wilayah kerjanya. Jadi makin bikin bingung, siapa sebenarnya yang akan memimpin Garuda Muda di ajang itu nanti? Wajar kalau sekarang banyak suara yang mulai ragu. 2 kali gagal dalam waktu singkat jelas bukan catatan yang bisa dianggap sepele. Pertanyaan besarnya, apakah PSSI masih mau bersabar dan memberikan kesempatan, atau sudah waktunya ambil langkah tegas dengan mencari sosok baru yang lebih pas? Kalau melihat tren, publik tampaknya condong pada opsi kedua. Sebab, Timnas U23 butuh pelatih yang bukan hanya punya nama, tapi juga terbukti bisa memenuhi target besar yang dipatok.